Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaza Nabila Zahra SPD dari SDIT Nurul Hikmah 3 Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan opak. Jawab salamnya kurang kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, lebih semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua hari ini sehat dan siap untuk belajar, oke? Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah cek dulu ya kehadirannya ya. Coba kalian tengok sebelah kanan kiri kalian, apakah ada teman yang tidak masuk? Boleh dicek dulu, ada tidak? Iya, alhamdulillah hari ini hadir semua, alhamdulillah. Semoga kita tetap selalu menjaga kesehatan kita ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran juga, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa ya. Boleh berdoa dipimpin oleh Salman? Amin. Terima kasih Salman sudah memimpin doa. Selanjutnya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, alangkah lebih baiknya jika kita menyanyikan lagu nasional kita ya, yaitu Indonesia Raya. Boleh sebelum kita bernyanyi, boleh semuanya berdiri dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Alhamdulillah, kita baru saja menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian boleh duduk kembali. Ada yang masih ingat gak ya kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Iya Maryam, kemarin kita sudah belajar tentang alat indera hewan untuk mengenali lingkungannya. Good job. Nah, menurut kalian hewan mengalami perubahan bentuk gak sih selama hidupnya agar mereka bisa beradaptasi? Mengalami atau tidak? Ada yang jawab mengalami, ada yang jawab tidak. Lalu nih Ustazah ada pertanyaan lagi. Siapa di sini yang pernah melihat ulat di daun atau kupu-kupu di taman? Ada? Iya, menurut kalian kedua hewan tersebut itu memiliki bentuk yang sama nggak sih? Atau menurut kalian kedua hewan tersebut ini sama nggak sih hewannya? Yang tahu nih jawabannya apa, kita akan belajar tentang ini. Nah, tapi sebelum itu Ustazah akan membacakan dulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan mengidentifikasi perbedaan dan contoh hewan yang bermetamorfosis dan tidak bermetamorfosis. Yang kedua, tapi sebelum itu Ustazah ingin kita ice breaking dulu. Ada yang masih ingat enggak? Kita kemarin ice breaking apa? Iya, betul Salman. Kemarin kita ice breaking tepuk semangat 2. Kita coba lagi ya. Tepuk semangat 2. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sep. Aha aha. Sep. Aha aha. Iya, terima kasih. Semoga kita semakin semangat ya belajar pada hari ini. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Tapi kali ini kita belajarnya akan berbeda. Kita akan belajar dengan cara yang seru, yang akan membuat kalian semangat untuk belajar. Nah, jadi hari ini nih kalian akan menjadi sebuah detektif atau intel alam yang menyelidiki sebuah misi di kebun sekolah. Tapi ada tapinya. Untuk membacakan misi ini kalian harus membaca cerita, menonton video, mencari petunjuk dari video, berdiskusi bersama, dan yang terakhir nanti kita akan ada evaluasi mandiri dan juga kuis ya. Baik anak-anak, nah sebelum kita
ke misinya, ada dulu nih langkah-langkah dalam menyelesaikan misinya. Yang pertama, kalian akan membaca cerita. Seperti yang tadi Ustazah sampaikan. Yang pertama, kalian akan membaca cerita. Nanti Ustazah akan tayangkan ya ceritanya. Yang kedua, kalian akan mencari petunjuk dari video dan bahan bacaan. Yang ketiga, akan ada pembagian lembar misi atau LKPD. Nanti pun ini akan Ustazah berikan. Yang keempat, akan ada diskusi kelompok dan penyelidikan. Yang kelima, presentasi. Kalian akan presentasi. Dan yang terakhir, akan ada evaluasi mandiri, yaitu kuis. Jadi kalian harus menyimak dari awal sampai akhir, oke? Oke. Nah, ini dia ceritanya. Sudah siap? Jadi nanti kalian baca dulu ceritanya, lalu Ustazah akan membuat kelompok. Simak baik-baik ya cerita satu ini. Judulnya adalah Misi Rahasia di Kebun Sekolah. Bersambung. Jadi cerita tadi itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua ya. Bagian pertama yang tadi kita baca. Bagian kedua nanti akan Ustazah tampilkan di akhir. Karena di bagian kedua akan ada loh jawaban dari misi yang kalian lakukan. Nah, gimana ceritanya? Seru? Seru, alhamdulillah. Nanti kalian masih tetap boleh baca ceritanya ya. Nanti Ustazah kasih linknya. Nah, anak-anak, tadi kan kalian udah baca nih. Ustazah punya pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, masalah apa yang terjadi di kebun sekolah? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Iya, betul Salman. Kita kasih WOW. Wow. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak sih perbedaan kupu-kupu dan belalang? Nah, ada yang tahu? Iya, apa Mahira? Keren, berarti kamu menyimak, hebat. Dan yang terakhir, mengapa kupu-kupu penting bagi taman sekolah? Ada yang bisa jawab? Apa Maryam? Iya, betul juga, hebat. Kita kasih good job. G-O-O-D-G-O-B, good job, good job. Baik, terima kasih. Berarti kalian sudah membaca ceritanya dengan baik, dengan serius, hebat. Nah, sekarang setelah kalian membacanya, kita akan membuat kelompok. Kita akan membagi 4 kelompok atau 4 detektif atau 4 intel alam. Yang kedua, kalian akan menerima LKPD dari Ustazah. Nanti Ustazah tampilkan dulu ya LKPD-nya. Dan yang ketiga, nah ini dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan ketentuan dan langkah-langkah yang ada di LKPD. Nah, ini Ustazah akan menampilkan LKPD-nya ya. Nah, anak-anak, ini adalah LKPD-nya. Ustazah jelaskan dulu ya. Caranya, kalian mengisi nama kelompok kalian dulu, misalnya kelompok 1 atau kelompok 2, dan ini adalah misinya. Nah, misi pada hari ini adalah kalian harus menemukan penyebab hilangnya kupu-kupu di kebun sekolah tadi dan memulihkan kembali keseimbangan ekosistem taman. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Kalian bisa juga nih baca bareng sama teman-teman. Kalian diskusi bersama teman-teman untuk menjawab beberapa misi ini ya. Ada banyak, ada 3, ada fase. Ini terdiri dari 3 fase ya. Fase 1, fase 2, dan fase 3. Sekarang, seperti yang tadi Ustazah sampaikan, bahwa misi kalian pada hari ini apa? Misi kalian sebagai detektif adalah menemukan penyebab hilangnya kupu-kupu di kebun sekolah dan memulihkan kembali keseimbangan ekosistem taman. Nah, Ustazah reminder lagi nih, baca dengan cermat ya, setiap perintah yang ada di LKPD harus diikuti langkah-langkahnya. Serta nanti ketika kalian sudah menyelesaikan
diskusinya, setelah kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya, kita akan presentasi yang dimana kita akan acak yang tampilnya ya, kita akan acak melalui spin. Oke. Nah, sebelum itu, jangan dulu bubar. Kita lihat dulu video. Tadi seperti yang tadi Ustazah sampaikan di awal, untuk menyelesaikan misinya, kalian harus apa? Membaca cerita. Setelah membaca cerita apa? Menonton video. Nah, sekarang kita akan menonton video. Nah, kita simak baik-baik karena di video ini ada jawabannya. Nah, sekarang sebelum kita menonton ke materinya, kita akan menyanyikan dulu lagu tentang metamorfosis pakai nada anjing kecil. Bisa? Bisa ikutin ya semuanya ya. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Nah, selanjutnya video yang kedua ya. Ini materinya nih, kalian harus menyimaknya dengan betul-betul. Ingat, setiap kelompok menyimak ya, karena akan ada jawabannya di dalam videonya, oke? Oke, Ustazah putar videonya. Nah, gimana? Seru nggak videonya? Seru ya, banyak pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan, oke? Nah, ingat, di mana? Sekarang sudah menyimpan informasi itu? Kalau sudah, Ustazah akan membagikan LKPD yang tadi Ustazah tayangkan ya, Ustazah tampilkan. Ini kalian bisa diskusi ya secara berkelompok ya, bisa diisi. Nah, setelah tadi kita menyimak video, berdiskusi, sekarang kalian mengerjakan LKPD-nya dengan berkelompok, lalu hubungkan dengan misi kita pada hari ini. Apa misi kita? Misi kita adalah menemukan penyebab hilangnya kupu-kupu di kebun sekolah dan memulihkan kembali keseimbangan sistem ekosistem taman. Oke? Oh iya, waktu pengerjaannya kalian bisa mengerjakan selama 20 menit dimulai dari sekarang. Fase 1, fase 2, dan fase 3. Ini kesimpulannya ditulis sayang. Boleh didiskusiin sama temennya ya. Nah, waktu habis. Alhamdulillah ya, 20 menit sudah berlalu. Kalian Ustazah tadi lihat sudah bekerja sama semuanya. Sudah keren, sudah siap untuk presentasi? Sudah siap dong ya. Boleh, sekarang kalian persiapan dulu untuk presentasinya. Nanti kita akan acak secara random siapa ya yang akan presentasi pertama. Ya, kita buka ya linknya. Berarti yang pertama tampil kelompok 3, yang kedua kelompok 1. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kasih O, kasih W. Wow! GWODGOB, good job, good job, good job. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita apresiasi diri kita dulu dengan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk diri kita semua. Hebat. Masya Allah, semuanya bekerja sama, mempresentasikan hasilnya dengan baik. Masya Allah, Ustazah sangat bangga pada kalian. Nah, selanjutnya, jeng-jeng. Nah, ini adalah bagian keduanya, yang dimana yang kalian jawab tadi itu betul atau salah ya? Nah, jawabannya ada di bagian kedua. Kita simak lagi ya cerita bagian keduanya, oke? Oke, gimana tadi bagian keduanya, seru? Seru ya, Masya Allah. Berarti bener ya jawaban kalian. Jawaban kalian ada pada di bagian kedua dan Masya Allah jawaban kalian betul-betul semua. Berarti kalian menyimak cerita bagian ke-1-nya dengan baik, menonton videonya juga dengan serius, Masya Allah. Kita beri apresiasi dulu untuk diri kita. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, GWODGOB, good job, good job. Good job, good job. Oke, sebelum kita ke kesimpulan, kita akan ada kuis dulu seperti yang Ustazah tadi sampaikan ya.
Nah, kuis ini mohon disimak baik-baik karena yang bisa jawab akan dapat bintang dari Ustazah. Siap? Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, gimana kuisnya? Seru? Seru. Bisa ya jawabnya ya? Masya Allah. Berarti kalian emang menyimak dari awal sampai akhir. Hebat. Boleh sekarang LKPD-nya dikumpulkan dulu ya? Iya, terima kasih. Oke, anak-anak. Nah, jadi apa kesimpulan kita pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Iya, kita hari ini belajar metamorfosis, betul. Ada lagi? Iya, jadi tahu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, oh iya betul. Jadi tahu juga kalau ternyata ulat dan kupu-kupu itu hewan yang sama. Masya Allah sekali ya. Berarti kalian benar-benar menyimak. Nah, jadi tapi di sini Ustazah akan sampaikan juga kesimpulan pada hari ini ya. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah setiap hewan mengalami cara tumbuh yang berbeda. Ada hewan yang bermetamorfosis sempurna seperti apa? Kupu-kupu. Dan ada juga yang tidak sempurna seperti belalang. Alhamdulillah ya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11, itu tandanya petualangan kita hampir usai. Untuk memastikan tiap Intel memahami materi ini, untuk memastikan kalian paham dengan materi ini, Ustazah akan memberikan kalian soal asesmen. Ya, kalian bisa mengerjakannya sendiri dan waktunya 5 menit. Oke, waktunya habis. Boleh dikumpulkan kembali. Anak-anak, setelah menyelesaikan misi ini, apa sih yang harus kita lakukan supaya hewan bisa hidup dengan baik di lingkungan kita? Betul, kita harus menjaga lingkungan kita seperti tadi yang dicerita ya. Makanya kenapa kupu-kupu nggak ada? Karena apa? Karena kupu-kupunya hilang. Ya, selain karena alam dan juga manusianya tidak menjaga dengan baik lingkungannya. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah keren sekali hari ini, sudah mendengarkan Ustazah, sudah membaca cerita, sudah menonton video, sudah berdiskusi, sudah menjawab soal, sudah menjawab kuis. Masya Allah sekali. Hebat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita. Iya, nah anak-anak, begitulah materi pada hari ini tentang siklus hidup hewan, terutama tentang metamorfosis. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang siklus hidup tumbuhan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Alhamdulillah kalau cukup. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita. Nah, baik. Sebelum ditutup, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa ya. Boleh berdoa dipimpin oleh Salman? Baik, terima kasih anak-anak. Sekali lagi Ustazah memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.